Bismillahirrahmanirrahim. Imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Faidatun. Apa sih kamu? Kaget. I'lam anna lil mauti. Ini kita masih bahas mati ya. Udah 2 tahun. I'lam anna lil mauti alaman la ya'lamuhu illa man yu'alijuhu wa yadhuquhu wa huwa ashaddu minadh-dharbi bis-suyufi wa a'zamu alaman minan nashri bil manashiri wal qardi bil maqaridi. Dah, arti dulu. Faidatun, satu faidah. I'lam, ketahuilah, perlu kita ketahui, anna lil mauti alaman, bahwasanya di dalam kematian terdapat rasa sakit. Alaman, rasa sakit. La ya'lamuhu, yang itu tidak diketahui, illa man yu'alijuhu wa yadukuhu, kecuali oleh orang-orang yang mengalaminya dan merasakannya. Kalau kita paling bisa cuma nonton doang, ngeliatin doang, orang lagi sakaratul maut kita bisa nonton doang, ngeliatin. Itu aja kadang-kadang kita ngeliatnya kagak tega. Tapi kalau rasa sakitnya itu yang ngerasain ya cuma orang yang lagi ngalamin sakaratul maut, sakitnya. Tapi enggak semua ya, enggak semua orang yang meninggal itu ngalamin rasa sakitnya kematian, enggak. Dalam keterangan kitab Daqaiqul Akhbar itu bahkan kalau ruhnya orang mukmin itu cuma dikasih lihat tulisan Allah oleh para malaikat, itu langsung pergi ruhnya tanpa ngalamin rasa sakit, itu langsung keluar ruhnya. Bahkan lebih lezat daripada lezatnya ketika kita mengeluarkan sperma, gitu. Jadi ada yang ketika meninggal ngalamin sakit, tapi ada juga orang yang ketika meninggal ngalamin kelezatan, gitu. Kalau yang ngalamin sakit tuh kayak Aska, ngalamin sakit tuh kalau mati, gitu. Kalau Sarip, kalau sesatiri maka agak ada lezat. Hah? Bahkan lebih lezat daripada mengeluarkan sperma. Gitu. Jadi nggak semua ya, nggak semua orang ketika meninggal itu mengalami rasa sakit. Bahkan ada juga yang ketika meninggal merasakan kenikmatan. Gitu.
Ntar ada yang nanya, lah dulu Rasul aja meninggalnya sakit, kalau Rasul beda. Karena memang beliau pengen merasakan rasa sakit yang dialamin umatnya ketika ngalamin kematian. Padahal kalau Rasul mau gitu, ngalamin kayak para wali, kayak orang solehin meninggal dalam keadaan nikmat, bisa-bisa aja. Tapi Rasul pengen ngerasain gimana rasanya umatnya yang paling bader gitu, meninggal dan ngalamin sakitnya kematian. Makanya Rasul dalam kisahnya ketika dicabut ruhnya pun kesakitan. Itu namanya pemimpin yang cakep begitu Bang Ipul gitu. Dia lebih dulu ngerasain kesulitan dan kesusahan, yang penting bawahannya pada enak gitu. Jangan sampai terbalik, dia duluan ngalamin enak meskipun bawahannya pada kesulitan gitu. Jangan sampai begitu. Nah, Rasul gitu, sebelum yang umat-umatnya yang badar pada ngerasain sakitnya, beliau duluan yang ngerasain. Makanya nanti jangan sampai ada kontradiksi gitu. Satu kisah, satu cerita, banyak para wali, orang-orang solehin yang meninggalnya begitu nikmatnya meninggal. Tapi kok Rasul biangnya orang solehin, biangnya wali, biangnya nabi meninggal dalam keadaan sakit gitu. Karena itu, karena beliau sengaja melepas keistimewaannya biar bisa ngerasain rasa sakitnya kematian yang nanti bakal dialamin oleh orang-orang dari umatnya yang bader-bader gitu. Gitu tuh jadinya. Sesungguhnya di dalam kematian terdapat rasa sakit yang itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mengalaminya dan merasakannya. Mudah-mudahan kita sih nggak ngalamin gitu, nggak ngalamin sakitnya kematian. Kayak orang disiram spiritus aja, kan yang ngebet kalau disiram spiritus kalau ada korengnya, ada lukanya. Tuh, kalau yang kagak ada korengnya mah lah biasa aja, dingin malah. Gitu. Yang sampai kelojotan itu kalau yang ada lukanya. Meninggal juga yang ngalamin sakit mah yang emang bener-bener bader gitu. Kalau yang soleh-soleh kayak Pemanta, Majudin, Kiai itu mah tenang aja udah gitu. Udah tuh. Atau kayak kita ngelihat razia polisi di pinggir jalan, yang ketakutan kan yang punya salah, kagak punya SIM, surat-surat kurang lengkap, spion kagak gitu. Itu baru ketakutan, sampai putar balik lagi. Kalau yang lengkap semua, SIM ada, surat-surat ada, spion ada, perlengkapan kendaraan semuanya ada, santai-santai aja. Lewat juga enak-enak aja. Begitu. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat orang-orang yang solehin, orang-orang yang baik, bukan sesuatu yang menakutkan. Dan enggak semuanya ngalamin rasa sakit ketika kematian, enggak. Wa huwa ashaddu minadh-dharbi bis-suyufi. Dan rasa sakitnya kematian itu lebih dahsyat dari tebasan pedang. Lebih dahsyat dari tebasan pedang. Sampai kita dulu dianjurin tuh kalau buat amil yang mandiin jenazah itu guyur airnya jangan sampai kekencengan gitu, pelan-pelan guyurnya, gosok-gosokin badan mayitnya juga jangan kenceng-kenceng.
karena dia habis ngalamin sakit yang sebegitu luar biasanya. Pelan-pelan, satu tetes air aja yang jatuh ke badan itu sakitnya luar biasa. Katanya begitu dulu, katanya. Mulai pelan-pelan. Ini yang ambil Mang Sarip doang, ini yang ambil. Dia lebih dahsyat daripada tebasan pedang. Wa a'zamu alaman minan nashri bil manashir, dan lebih besar rasa sakitnya daripada digunting dengan gunting besi, wal qardi bil maqaridi, dan digodok dengan gergaji besi. Rasa sakitnya lebih besar daripada dipotong dengan pemotong dari besi dan digodot dengan gergaji besi. Kematian tuh. Apalagi lagi ya, mudah-mudahan kita nggak ngalamin. Makanya kita sering baca tuh setiap habis sholat, Allahumma inna nas'aluka apa Ustaz? Lah, dia nggak hafal juga. Salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Oke, kita suka minta doa. Agar jangan sampai ketika kematian datang kita ngalamin rasa sakit yang seperti ini. Naudzubillah, jangan sampai. Ya sebenarnya sih bukan cuma dengan baca doanya doang, tapi dari sekarang ya perbuatan kita dijaga, itu intinya mah. Kalau minta tiap hari tapi kelakuan kita kayak buono aja, masuk badar aja ya sama aja bohong. Meskipun enggak minta hawin alaina fi sakaratil maut, yang biasanya kalau khusus saat diri pakai shin banyak, ya sakaratil maut gitu, pakai shin, kebangunan pasien. pakai sin sakaratil maut. Wa dzalika anna qat'al badani bisayfi innama yu'limu ma'a baqa'i quwwatin fil badan. Sesungguhnya rasa sakitnya badan dengan tebasan pedang, sesungguhnya tebasan pedang di badan, qat al badani bisayfi, tebasan pedang di badan, innama yu'limu, dia bisa memunculkan rasa sakit, ma'a baqa'i quwwatin fil badan, karena masih adanya kekuatan di badan. Tebasan pedang di badan ini bisa terasa menyakitkan karena masih adanya kekuatan di badan kita. Makanya kalau orang yang badannya udah mati rasa, udah kebas, udah stroke, itu dipegang-pegang dia nggak berasa. Jangan sampai dia macam-macam dipegang-pegang udah nggak berasa.
Kalau yang masih ada kekuatannya, itu jangankan sampai ditebas pakai pedang, dicubit, ditabuk masih berasa. Walidzalika yastagitul madrubu wa yashihu. Karena hal tersebut, maka orang yang ditebas dengan pedang itu akan meminta tolong dan berteriak. Yastagi itu meminta tolong, wa yashihu dan berteriak. Karena masih adanya kekuatan di badan, dia masih ngalamin sakit, begitu kena tebasan pedang teriak. Jangan kayak kita dah kesandung, jedot, itu aja masih teriak, aduh. Apalagi kalau kayak uak-uak mau di belakang, asal kesandung udah apa aja disebutin. Segala punyanya macan disebutin. Jangankan hampir ditebas sama pedang, kesandung, kejedot, kita masih teriak. Bikhilafil mauti, berbeda dengan kematian. Fa innal mayyita yanqati'u sautuhu. Sesungguhnya orang yang meninggal hilang suaranya, wa tad'ufu quwwatuhu, dan menjadi lemah kekuatannya, ansyiahi, untuk berteriak. Kalau yang masih sehat, begitu ngalamin sesuatu yang menyakitkan dia bisa teriak, beda dengan orang yang mau meninggal. Semakin sakit makin kagak bisa teriak, udah makin gak bisa ngomong, cuma bisa ngangap doang, dan menjadi lemah kekuatannya untuk berteriak. Di syiddatil alami wal karbi, karena sangat dahsyatnya rasa sakit yang dia alami dan kesulitan yang sedang dia alami. Fa innal mauta qad hadda kulla juz'in min ajza'il badan wa ad'afa kulla jarihatin falam yatruk lahu quwwatan lil istighatsati. Karena sesungguhnya kematian qad hadda, telah meruntuhkan, kulla juz'in min ajza'il badani, setiap bagian dari anggota badan, wa ad'afa kulla jarihatin, dan melemahkan semua anggota tubuh, falam yatruk lahu quwwatan lil istighatsati, maka dia tidak menyisakan satu kekuatan pun untuk meminta tolong. Udah tuh, jelas. Saat ini nambahin, cukup. Pak Guru nambahin nggak Pak Guru? Cukup. Kiai kali Kiai? Enggak. Ini kita kelarin aja nih ya, bahasan matian, tanggung. Sampai bawah tuh, sampai paslon fil nafsi. Biar selanjutnya udah kagak bahas kematian lagi. Mana yang aja udah tua-tua ini bahas mati.
aklu faqad ghasyiyathu waswasatun. Adapun akal faqad ghasyiyathu waswasatun, dia telah diliputi oleh rasa waswas. Makanya kalau ada orang yang sekarat jangan masih ditanya aja, diajak ngobrol aja. Udah nggak kepikiran macam-macam, udah dia mah. Gitu. Bahkan ditanya, nyak kenal nggak nyak sama saya nyak kenal sama saya nggak? Apakah enggak begitu? Masih ditanya aja lagi, sekarang masih tanya aja. Akalnya sudah diliputi oleh rasa was-was. Yang ada udah begitu kita ngelihat keluarga kita ada yang lagi ngalamin sakaratul maut, udah bisikin aja di kupingnya, Allah, Allah, Allah. Paling kalau la ilaha illallah panjangan gitu. Udah yang pendek-pendek aja. Allah, Allah, Allah. Gitu. Jangan masih ditanya aja. Orang sekarang masih tanya aja. Wa ammal lisanu faqad abkamahu. Adapun lidah, dia telah menjadi bisu. Wa ammal atrafu faqad ad'afaha. Adapun anggota badan, dia telah dibuat lemah. Telah dibuat lemah. Wa yawaddu law qadara 'alal istirahati bil anini wasyiyahi. Dia berharap kalau saja dia mampu istirahat bil anini wasyiyahi, untuk merintih dan berteriak, walakinnahu la yaqdiru ala dzalika, akan tetapi dia sudah tidak mampu melakukannya. Fa in baqiyat lahu quwwatun sumi'a lahu inda naz'ir ruhi wa jadbiha khuwarun wa gorgoratun min halqihi wa sadrihi wa qad taghayyara launuhu. Dulu ya, wa gorgoratun min halqihi wa sadrihi. Sekalipun masih tersisa pada dirinya kekuatan, sumi'a lahu inda naz'ir ruhi wa jadbiha, itu dal ya. Kalau di kitab pakai dal apa dal itu? Kiai. Dal. Ini kalau di PDF pakai dal soal ini. Pakai dal ya, jadbiha. Maka akan terdengar darinya ketika dicabutnya ruh dan ditariknya ruh itu dari badannya, khuwarun, suara melenguh. Melenguh atau melenguh, Bang Doni? Kalau ngeluh bahkan kerjaan kita. Kalau melenguh atau melenguh? Sebutan kalau kambing kan namanya mengembe. Kalau sapi sebutannya melenguh. Itu melenguh namanya. Wa gorgorotun, dan suara ngorok.
min halqihi dari tenggorokannya, wa sadrihi dan dadanya. Kalau ngorok kita apal ya. Orang udah kalau lagi sakaratul maut biasanya kedengeran ada suara ngoroknya. Jangan disangka pulus tuh mantap. Udah pulus udah ngorok udah gitu. Ngorok, goroh itu ngorok. Wa qad taghayyara launuhu. Warna kulitnya telah berubah. Udah mulai pucat udah. Warta'ada hatta tarfa'al hadaqatani ila a'la jufunihi. Dan dia terbelalak hingga kedua bola matanya terangkat ke atas kelopak matanya, melotot atau ngeliatin atas begitu. Wa tarfa'al unsayani ila a'ali mawdi'ihima. Dan dua bijinya mengkerut sampai naik ke bagian atasnya, kayak orang kedinginan, bijinya mencut. Ini saking sakitnya itu bijinya sampai ketarik ke atas gitu, saking sakitnya. Ini buat yang punya biji aja ya, perempuan yang nggak punya biji diam-diam aja ya. Apa punya biji? Itu namanya biji salak. Untayani itu dua biji. Watasfaru anamiluhu. Watasfarro ya, watasfarro anamiluhu. Dan menjadi pucat jari-jarinya. Wa yamuta kullu udwin minhu ala haddatihi. Dan setiap anggota badannya mati rasa satu demi satu. Dari mulai kakinya dulu sampai pergelangan, ntar naik sampai betis, sampai lutut, sampai paha, sampai pinggang, terus ala hadati itu gitu. Sesuai pasien-pasiennya gitu. Satu demi satu. Fa'awwalu ma yamutu qadamahu. Maka yang paling pertama kehilangan rasa itu dua telapak kakinya. Tumma saqahu, kemudian dua betisnya. Thumma fakhdahu, kemudian dua pahanya. Walikulli udwin sakaratun ba'da sakaratin. Dan untuk setiap anggota badan itu mengalami
sakarat demi sakarat. Wa karbatun ba'da karbatin, dan kesusahan setelah dan kesusahan demi kesusahan. Dan itu rasanya makin meningkat. Sakaratul mautnya untuk setiap anggotanya dari mulai kaki ke betis ke paha itu makin meningkat intensitasnya, rasanya makin meningkat. Apa Ibu? Hatta tablughu ruhuhu ilal hulqumi, sampai ruhnya mencapai ke tenggorokannya. Fa inda dzalika yanqati'u nazruhu 'anid dunya wa ahliha. Maka ketika seperti itu pandangannya sudah terputus dari dunia dan keluarganya dan penghuninya. Tadi makanya kalau orang lagi sekarat udah jangan ditanya aja, udah bimbing aja, nyebut udah dibimbing aja udah. Kalau mulai begitu jangan masih ditanya, dia ngobrol aja. Wa tuhitu bihil hasaratu wan nadamatu, dan dia mulai diliputi oleh rasa penyesalan, kerugian dan penyesalan. Mulai begitu udah pandangannya terputus dari dunia dan penghuninya, mulai coba dulu kalau saya hidup saya berbuat baik, coba dulu kalau saya masih hidup saya rajin ibadah, baru muncul penyesalan. Sampai ayatnya sering dibacain itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, mundurin ajal saya sebentar aja gitu. Itu ketika pandangannya sudah terputus dari dunia dan para penghuninya. Baru enggak kepikiran duit lagi, enggak kepikiran harta lagi, enggak kepikiran keluarga lagi. Kalau waktu awal-awal masih nanyain si anu mana, si anu gitu. Empok lu mana neng, adik lu mana tong gitu. Panggil kemari. Kalau masih awal-awal begitu. Tapi udah kelamaan udah nggak keingetan, udah yang keingetan cuma penyesalan. Coba dulu kalau saya masih hidup saya rajin ibadah, coba dulu kalau saya hidup saya sering ngerjain kebaikan. Baru wa tuhitu bihil hasaratu wan nadamatu. Ya kalau sekarang belum nyesel, belum, masih ayo bibur, masih pada rajin gitu. Udah tuh, jelas. Oke, namanya cukup. Wa qad ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala maridin faqala inni la a'lamu ma yalqu laisa fihi irqun illa wa huwa yata'allamu bil mauti ala hiddatihi. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala maridin, pernah menjenguk seorang yang sakit. Dakhala ala maridin, masuk ke rumah orang yang sakit, ya jenguk maksudnya. Faqala, lalu beliau bersabda, inni la a'lamu ma yalqu, aku betul-betul mengetahui apa yang sedang dia alami. Laisa fihi irqun, tidak ada satu urat pun
di tubuhnya illa wa huwa yata'allamu bil mauti, kecuali semuanya itu sedang merasakan sakitnya kematian ala hiddatihi, pada bagiannya masing-masing. Cuma jangan diomongin di depan orang aja Ustaz. Adabnya jenguk orang sakit itu kita hibur, jangan takut-takutin. Kemarin ada saudara gua sakit begini, tau-tau meninggal gitu. Jangan begitu lagi nengokin orang sakit mah. Ini mah nengokin orang sakit udah bawa jeruk kagak, bawa apel kagak, lu kayaknya kagak lama ini. Jangan. Ya meskipun kita tahu ini umurnya kagak lama, tetap mudah-mudahan sehat ya gitu. Udah banyak-banyak istighfar, banyak-banyakin tobat, banyak-banyakin zikir gitu. Jangan pakai ceritain, kemarin saudara gue sakit begini, mau meninggal gitu. Jangan. Tahu udah makan apa aja kagak berasa, makan jeruk kagak berasa, makan apel kagak berasa. Engkau apel kagak jeruk kagak berasa. Lihat tuh. Jadi adabnya jenguk orang sakit itu, meskipun kita tahu misalkan dia umurnya enggak lama, tetap kita hibur gitu. Apalagi Rasul kan, Rasul tahu betul. Sampai beliau bilang tidak ada satupun uratnya yang tidak mengalami rasa sakit. Ala hiddatiha, pada bagiannya masing-masing. Tapi bukan diomongin di depan orang, ya bukan. Betul. Kalau memantak lain ya, kalau dengan orang sakit ya udah banyakin makan yang enak dah begitu. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ihtadara kana in uhtudira ya lamma uhtudira kana indahu qadahun min ma'in yudkhilu yadahu fihi wa yamsahu wajhahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti lasakaratin. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ajalnya mendekat, ketika ajalnya sudah hadir, kana indahu qadahun min ma'in, di samping beliau terdapat semangkuk air, ya atau wadah air dah, entah itu ember, entah itu bak, pokoknya air yang ada di wadah. Yudkhilu yadahu fihi, beliau memasukkan tangannya ke dalam wadah air itu, wa yamsahu wajhahu, dan beliau mengusap wajahnya dengan tangan yang basah itu. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, beliau berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya pada kematian itu terdapat sakaratul maut. Wa fi riwayatin kana yaqulu, dan dalam riwayat lain beliau bersabda, Allahumma hawwin alaina sakaratil mauti, ya Allah ringankan untukku sakaratul maut. Jadi emang dibaca tuh tadi ya, yang 10 itu. Allahumma inna nas'aluka, yang pertama salamatan fiddin, keselamatan dalam agama kita,
wa afiatan fil jasadi, afiat di badan kita. Yang ketiga wa ziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu, wa barakatan fil rizki, dan keberkahan di rizki, wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum maut, wa rahmatan indal maut, rahmat ketika maut, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul maut untuk saya, wan najata minan nar, selamat dari neraka, wal afwa indal hisab, maaf ketika dihisab. Itu 10 tuh diminta setiap habis sholat. Wa fi riwayatin a'inni ala sakaratil mauti, dan dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, memohon tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Wa Fatimatu radhiyallahu anha taqulu wa karba likarbika ya abata, wa karba likarbika ya abata, wa huwa yaqulu la karba ala abika ba'dal yaumi. Dan Dewi Fatimah radhiyallahu anha berkata, wa karbah likarbika ya abata, betapa beratnya kesulitanmu wahai bapakku, wahai ayahanda. Wa huwa yaqulu, lalu beliau Rasulullah bersabda, la karba ala abika ba'dal yaumi, tidak akan ada lagi kesusahan untuk bapakmu setelah hari ini. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam An-Nasa'i. Tapi lagi-lagi ya ini ya, bukan berarti Rasul aja ketika meninggal ngalamin segini besarnya kesusahan, apalagi kita. Tadi lagi-lagi Rasul itu emang sengaja, padahal kalau dia mau pakai fasilitasnya ya bisa-bisa aja, tapi beliau lebih memilih untuk merasakan apa yang nanti umatnya rasakan gitu. Padahal kalau beliau mau fasilitasnya udah ada, tinggal make doang. Sama kayak ketika ditawarin kekayaan kayak Nabi Sulaiman, kalau beliau mau ya sebenarnya tinggal bilang iya, tapi nggak mau beliau pakai fasilitas itu. Udah tuh, yang nggak usah putus asa mantap. Dan Rasul aja segitu beratnya ngalamin sekarat, apalagi kita. Kiai bukan, ustadz bukan, ulama bukan. Sama sholat rajin, sama ngaji rajin gitu. Rajin lagi pula ya? Rajin absennya. Warawa Ibnu Abid Dunya annahu alaihi salatu wassalamu kana yaqulu Allahumma innaka ta'khudur ruha min bainil asabi wal qasabi wal anamili Allahumma fa'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Dan meriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau dulu biasa berdoa
Allahumma ya Allah, innaka ta'khudur ruha, sesungguhnya engkau mencabut ruh manusia min bainil asobi, dari urat-urat, wal kosobi, dan tulang-tulang lunak, wal anamili, dan ujung-ujung jari. Allahumma fa'inni 'alal mauti, ya Allah, maka tolonglah aku dalam menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkanlah kematian itu bagiku. Betul. Jelas itu Ustaz. Kelar ini bahasa kematian. Wa qala Shaddad bin Ausin, dan berkata Imam Shaddad bin Aus, Shaddad bin Aus, al-mautu abza'u haulin fid dunya wal akhirati 'alal mu'minina. Al-mautu, kematian itu, abza'u haulin, merupakan keadaan yang paling dahsyat, yang paling mengerikan, fid dunya wal akhirati, di dunia dan akhirat, alal mu'minina, bagi orang mukmin. Wa huwa asyaddu alaman min nashril manasyiri, dan dia lebih menyakitkan dari digunting dengan gunting besi. Wa qardil maqaridi, dan dipotong dengan gergaji besi. Wa gilyanil kuduri, dan direbus di dalam gidir. Kidrun itu bahasa Arab, kita pakai jadi gidir. Kudur jamaknya apa Ibu? Dulu kita baca tuh hadisnya sama ibu-ibu yang pakai kalimat kidir. Jangan sampai tetangga dengar suara gidirmu gitu. Kalau emang tetangga dengar suara gidirmu, maka dia harus kebagian masakan yang kamu masak gitu. Dulu tuh ngaji sama ibu-ibu baca hadis yang pakai kalimat kidrun, gidir. Atau kalau sekarang kalau masak, tetangga yang kebagian wanginya itu kudu dapat makanannya, ya sampai cuma kebagian aromanya doang. Tapi jangan dipakai buat tukang sate, Bang Doni. Lewat tukang sate, ini saya kebagian wanginya nih, udah dapat satenya. Itu malah dia jualan.
Kalau kita di rumah, tetangga yang kebagian aroma masakan kita, dia kudu kebagian makanannya juga gitu. Jangan sampai lagi ngiler doang gitu. Ini bau pedak enak amat ya, kali ntar sore dianterin kagak juga. Itu gilyanil kudur, lebih menyakitkan dari direbus di dalam gidir. Karena ada orang-orang yang dulu apalagi yang dihukum dengan digodong gitu, dimasak hidup-hidup. Walau annal mayyita nusyiro fa akhbaro ahlad dunya bi alamil mauti lama intafa'u bi 'aishin wala iltaddu bi naumin. Walau annal mayyita, kalau seandainya orang yang meninggal nusyiro, dia dibangkitkan dari kubur, diizin untuk keluar dari kuburnya. Fa akhbaro ahlad dunya, lalu dia menceritakan kepada penghuni dunia bi alamil mauti, tentang sakitnya kematian. Untungnya nggak pernah ada yang cerita ya. Ada temen CS banget, begitu meninggal dia bangun lagi cerita, buruan dah tobat, kemarin sakit gue, mati sakit banget rasanya begitu. Untung gak ada cerita begitu. Kalau seandainya orang yang meninggal diizinkan untuk bangkit dari kuburnya, lalu dia menceritakan kepada penghuni dunia tentang sakitnya kematian, lama intafa'u bi 'aishin, pasti mereka tidak bisa lagi menikmati hidup. Intafa'u asalnya katanya mengambil manfaat dari kehidupan, ya menikmati hidup dah. Lama pasti tidak bisa intafa'u, mereka merasakan nikmatnya hidup. Kalau udah tahu sakitnya kematian, dengar cerita begitu aja, udah nggak bisa lagi ngerasain nikmatnya hidup. Wala iltaddu binaumin, dan tidak akan lagi merasakan nikmatnya tidur. Gak bisa pulas sudah. Yang ada di pikirannya banyakin bekal aja. Kayak mengaji udin kalau lagi sakit, bawanya pengen ibadah aja gitu. Udah lagi sakit. Wa fi hadzal qadri kifayatun liman aradal hidayah. Dan ukuran bahasan segini kifayatun dianggap cukup liman aradal hidayata, bagi orang yang menginginkan petunjuk. Kalau pengen menumbuhkan semangat ibadah, ingin menumbuhkan semangat untuk berbuat baik dalam diri kita, ini bahasan tentang kematian seperti ini dianggap cukup. Jangan pakai panjang-panjang lagi. Ongko udah 2 tahun kita bahas kematian aja, nggak kelar-kelar. Udah tuh. Cuma kadang-kadang penyakit kita lagi ngaji mah inget, berasanya inget mati, inget akhirat, niatan udah macam-macam, udah besok gue mulain gitu. Udah nyusun dah berbagai macam tuh dalam hati,
pengen tadarus, pengen zikir, ngaji, pengen lebih rajin lagi. Ntar begitu sampai rumah udah tuh, cukup ya. Faslun fin nafsi, pasal tentang nafsu. Jam 12. Sebelum saya tutup, ada namanya enggak? Cukup non-tauhid kali? Enggak. Cukup. Kiai kali kiai? Enggak. Mangayat kan mangayat? Cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.